Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'd. Bihaulillahi wa quwwatih. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan materi epistemologi kitab Manhajut Tafsir untuk semester yang kedua, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang instrumen pengetahuan, jadi media-media yang dijadikan oleh manusia untuk mendeteksi realitas, mendeteksi hakikat. Di sini menyebutkan beberapa instrumen. Yang pertama adalah indra. Dalam hal ini adalah indra zahir, itu disebut dengan panca indra. Kemudian yang kedua adalah eksperimen. Yang ketiga adalah akal. Kemudian yang keempat adalah qalb atau hati. Dan yang kelima adalah wahyu. Nah, kita sudah sampai pada instrumen yang ketiga, yaitu alatul ma'rifah salisa, yaitu akal. Akal. Salisan al-aqlu. Yutlaqul aqlu wa yuradu bihi ma'ani katsiratun. Kata akal, nah ini sering kita gunakan, tapi ini juga memiliki banyak makna. Banyak makna. Makanya harus dijelaskan dulu akal yang mana kita maksudkan. Seperti yang kita sering temukan, di filsafat juga menggunakan istilah akal, di fikih juga ada istilah akal, ya di tasawuf juga ada istilah akal. Nah, tentu memiliki makna yang berbeda-beda ya, daripada diksi akal ini. Maka musannif untuk pertama kali di sini menjelaskan dulu tentang beberapa makna daripada akal. Minha al-aqlu falsafi. Jadi ada akal falsafi atau nalar falsafi. Ya, ada al-aqlul urfi. Ya, akal urfi. Ya, urfi mungkin kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan urf. Di dalam usul fikih tidak bisa dibahas. Urf itu adalah tentang pandangan umum. Ya, pandangan umum urf. Saya kembali kepada urf. Ya, bagaimana pandangan umum masyarakat. Ya, misalkan di dalam fikih ya, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang menjijikkan. Ya, mengenai masalah menjijikkan itu biasanya kembali kepada urf. Ya, yang mana yang dianggap menjijikkan oleh urf. Ya, meskipun juga ada beberapa contoh yang diberikan oleh syariat, tetapi tidak urf. Ya, misalkan tentang ikan kering. Ikan kering, ya mungkin kalau urfnya orang Timur Tengah atau urfnya orang Eropa menganggap bahwa itu adalah makanan yang menjijikkan. Nah, tapi kalau urfnya orang Timur, maksudnya orang Indonesia, Asia Tenggara, justru ini bukan makanan yang menjijikkan, itu urf. Ya, al-aqlul urf. Kemudian yang kedua al-aqlut turafi. Akal daripada turaf, ya, budaya atau adat istiadat. Kemudian al-aqlul ma'rifi. Akal ma'rifi. Kalau Jabir, Al-Jabiri itu membagi ada nalar irfani, ada nalar bayani, ada nalar burhani. Ini dari segi aspek penggunaannya, pemanfaatannya dalam sebagai alat analisis. Jadi sini ada nalar falsafi, ada nalar urfi, ada nalar turafi, ada nalar ma'rifi. Nah, sama itu disebut dengan istilah akal. Nah, makanya kalau kita mendengar istilah akal,
atau membaca istilah akal di buku-buku atau di kitab-kitab, kita harus tahu dulu ya akal mana yang dimasukkan di situ. Apakah akal falsafi ya atau akal urfi, akal ma'rifi. Nah, itu harus dibedakan dulu supaya kita jangan salah persepsi, ya salah konsep terkait dengan akal. Nah, di sini Musanni mendefinisikan al-aqlul falsafi. Apa yang dimaksud dengan akal falsafi? Wa yuradu bihi al-jauharul mujarradu zatan wa fi'lan. Yang dimaksud dengan akal falsafi, ya, dalam tinjauan filsafat, dalam perspektif filsafat, jauhar mujarrad, satu substansi yang mujarrad abstrak. Mujarrad juga lawannya immaterial. Apa lawannya materi. Itu disebut dengan immaterial, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu yang disebut dengan mujarrad, ya, bukan materi. Tidak terikat ruang dan waktu. Ya, lawannya adalah materi. Ini jauharul mujarrad. Suatu substansi, suatu hakikat, suatu esensi yang abstrak. Ya, tidak terikat ruang dan waktu. Zatan, ya, bisa terikat ruang dan waktu. Ya, wa fi'lan, ya, begitu pula dengan fi'ilnya, aktivitas. Ya, di dalam melakukan fungsinya, ya, dia tidak memerlukan materi. Nah, itu yang mujarrad zatan wa fi'lan. Ya. Jadi dia sifatnya transenden dari zat maupun dari segi fi'ilnya. Nah, ini beda dengan jiwa. Kalau nafs itu zatnya mujarrad, tapi fi'ilnya tidak mujarrad. Dalam melaksanakan aktivitasnya, dalam melaksanakan fungsinya, jiwa memerlukan jism, ya, memerlukan badan, memerlukan raga. Nah, itu bedanya dengan akal dalam pandangan filsafat. Kalau filsafat itu akal berarti suatu realitas yang mujarrad secara zat maupun secara fi'il. Al-mu'abbar anhu fi lisan syar'i bil malak. Yang disebutkan dalam bahasa syariat, ya, dalam bahasa agama, ya, dalam diksi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, nas-nas agama bil malak, dengan malaikat. Ya, sebenarnya juga masih perlu juga dikaji kembali, ya, apakah ya, malaikat itu ya, persis sama dengan akal yang disebutkan oleh kalangan filosof yang digunakan dalam istilah-istilah filsafat. Apakah itu sama atau tidak? Ya, karena filsafat juga itu sering kita dengar akal pertama, akal kedua, akal ketiga, sampai akal ke-10, yaitu al-aqlul fa'al. Nah, dan kebetulan juga di dalam istilah agama malaikat itu juga ada 10 yang disebutkan dalam teks-teks agama. Nah, apakah ini hanya cocologi atau memang seperti itu? Ya, karena namanya malaikat sendiri pun juga ya wujudnya itu abudi, ya, tidak bisa dibuktikan dengan akal secara rasio. Kita mengatakan malaikat itu ada karena teks-teks suci yang mengatakan bahwa malaikat itu ada. Kalau dalam literatur agama-agama ya timur, yaitu agama Hindu, Buddha, dia tidak mengenal istilah malaikat. Ya, mereka kenal itu hanya istilah ya, penjelmaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka artikan bahasakan dengan istilah dewa-dewa. Dan kemudian supaya lebih akrab dengan kehidupan manusia, nah, maka dewa-dewa itu digambarkan layaknya sosok manusia. Padahal itu adalah bentuk ya penjelmaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau istilah malaikat itu khusus untuk agama-agama
barat, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, mana istilah malaikat. Nah, maka di sini klaim daripada musannif di sini bahwa akal falsafi itu sama dengan mereka dalam istilah syar'i. Saya katakan ini masih perlu dikaji kembali. Ya, kita jangan ambil sebagai sesuatu yang bersifat sudah mutlak atau sudah finish. Maksud dengan akal dalam pandangan filsafat. Ya, akal ini yang dimasukkan yaitu jauhar mujarrad zatan wa fi'lan, suatu hakikat yang mujarrad secara zat maupun secara perbuatan, secara fi'il. Al-aqlul urfi. Kemudian yang kedua ada namanya al-aqlul urfi. Wa yuradu bihi al-qadaya allati yakunul hukmu fiha ajian ila zawqil khas. Qadiyah atau proposisi yang mana penghukumannya itu justifikasinya kembali kepada az-zawq khas, selera, ya, selera tertentu, maksudnya selera umum yang ada di masyarakat. Tentu antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, ya, dia memiliki selera yang berbeda. Ya, jadi suatu proposisi yang dihukumi, ya, yang mana penghukumannya itu berdasarkan dengan selera wal istiqra' nakis, dengan cara induksi yang tidak sempurna, yang sedangkan al-aqlul urfi, ya, jadi pengetahuan nalar-nalar yang bersumber dari selera khusus, selera tertentu, istiqra'an nakis, awil mutabanniyatil ma'rifiyatil masyhuratih, ya, atau dari pengetahuan-pengetahuan, ya, dasar-dasar pengetahuan yang masyhur, yang populer. Ini yang dimaksud dengan al-aqlul urfi. Makanya kalau di masyarakat itu ini yang banyak digunakan, al-aqlul urfi. Kemudian selanjutnya al-aqlut turafi. Ya, al-aqlut turafi. Turasi itu budaya, ya, tradisi, ya, mengambil dari tradisi. Ini antara urf, ya, dengan tradisi. Nah, ini hampir sama, tapi tentu ada perbedaannya, ya, antara turaf dengan urfi. Kalau turaf itu, ya, sesuatu yang muncul dari kebiasaan. Kalau urfi itu bukan bukan muncul dari kebiasaan, ya, muncul memang sejak adanya kehidupan, adanya kehidupan sosial masyarakat. Beda kalau turas. Kalau turas itu suatu peradaban, suatu tradisi yang tentunya memulai asal usul. Ya, misalkan sampai agama pun juga itu bisa menjadi tradisi. Ya, al-aqlut turafi. Ya, sekarang orang di dalam mengkaji agama, ya, tentunya dia menggunakan aqlut turafi. Ya, bagaimana dia pola pikir dalam membaca, dalam melihat agamanya. Ya, tentu orang Islam itu dia memiliki tradisi bagaimana membaca, memahami teks-teks agamanya. Agama Buddha, agama Hindu itu juga memiliki tradisi, memiliki pola bagaimana mereka untuk membaca dan memahami teks-teks agamanya. Makanya itu tidak tepat, ya, kalau kita membaca, memahami teks-teks agama Buddha Hindu dengan menggunakan kacamata, menggunakan akal turafi dalam Islam. Ini biasa terjadi kerancuan. Sama tadi dengan istilah dewa, istilah malaikat. Ini kita harus memahami dengan sesuai dengan al-aqlut turafi yang ada di agama Buddha, agama Hindu. Ya, begitu pula juga mereka kalau ingin membaca literatur Islam, ya, tentu juga harus menggunakan al-aqlut turafi yang digunakan oleh masyarakat Islam supaya tidak salah persepsi yang mengakibatkan salah klarifikasi. Ini sekarang yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, di kalangan kaum intelektual juga tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan ini. Ya, kita punya nalar turafi di dalam Islam,
Kemudian nalar turafi itulah kita pakai membaca dogma-dogma atau doktrin-doktrin ya, agama lain yang tentunya itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Wa yaqsudu bihi al-qadaya turafiyah, yang maksud dengan qadiyah turafi allati ta'kisu adati ibnai ummati minal umam. Al-aqlu turafi inilah yang merupakan representasi daripada tradisi, daripada budaya, daripada salah satu umat dari umat-umat yang ada, dari satu kelompok masyarakat yang ada. Jadi representasi daripada tradisi, adat istiadat ya, dari suatu kelompok masyarakat, dari suatu kaum. Wa taqalidihim wa tariqati tafkirihim ala maral usur. Kali itu tradisi ya, atau budaya, adat istiadat, wa tariqati tafkirihim, itu pula juga dengan pola berpikir mereka. Ala maral usur, sepanjang zaman. Itu mereka orang Arab ya, itu dia punya pola berpikir. Kita juga orang Indonesia memiliki pola berpikir. Ini namanya al-aqlu at-turafi. Wa katsiran ma yujidu fi kalimatil mufakkirin al-hadatsawiyin. Nah, ini istilah ini banyak digunakan oleh para kaum intelektual, para kaum mutaqqafin, kaum modernis. Ini penggunaan al-aqlu at-turafi. Aqlu turafi. Makanya mereka banyak mengkritisi misalkan bacaan-bacaan teks-teks agama yang terpaku kepada turas al-Arabi. Jadi kita juga harus membaca teks-teks agama berdasarkan dengan turas kita sendiri. Ya, orang Indonesia membaca Al-Quran, hadis, dipahami sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Dan ada juga dari kalangan mutaqqafin ini mengatakan kita harus baca sedang konteks kita pada saat ini. Ya, dalam memahami teks Al-Quran misalkan, ya kita harus memahami sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Jangan kita dipaksa untuk memahami pada masa Nabi ya, 1400 tahun yang lalu, khususnya teks Al-Quran. Ya, kalau hadis katanya memang kita harus, karena Rasulullah itu berbicara kepada umat masyarakat yang hidup di zamannya, ya tentu menggunakan bahasa ya, kalimat-kalimat yang dipahami oleh masyarakat yang pada zaman beliau. Makanya kita harus memahami seperti sahabat memahami perkataan-perkataan Nabi. Nah, tapi katanya kalau Al-Quran ini berbeda. Ya, kalau Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia, dan Al-Quran firman Allah, ya, firman Allah, dan Allah itu masih hidup. Nah, kita juga masih hidup. Nah, makanya ini layaknya sosok yang hidup berbicara kepada yang hidup. Nah, makanya katanya Al-Quran itu kita harus pahami dengan konteks kita sekarang. Itu mungkin dikenal dengan pendekatan hermeneutik dalam memahami teks Al-Quran. Muncullah tokoh seperti Muhammad Syahrur ya, dan lain sebagainya. Ini sekadar informasi yang mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar, sering membaca. Nah, istilah akal turafi ini banyak digunakan oleh kaum pemikir-pemikir modern. Hai nama ya tahaddatuna anil aqlil arabi, abil aqlir gharbi wa ghairiha. Sehingga mereka mengklasifikasi ada nalarnya orang Arab, nalar orang Barat, begitu kedua nalar orang Timur. Nah, kemudian selanjutnya
al-aqlul ma'rifi. Ya, al-aqlul ma'rifi. Wa yuradu bihi quwwatun nafs allati biha tudrikul ma'ani al-kulliyah. Al-aqlul ma'rifi. Maksudkan adalah daya yang terdapat di dalam jiwa, di dalam diri, allati tudrikul ma'ani kulliyah, yang mengetahui makna yang universal, itu al-aqlul ma'rifi. Nah, inilah yang dimasukkan akal di dalam epistemologi ini, yaitu al-aqlul ma'rifi, ya, yaitu daya yang ada di dalam diri manusia yang mengetahui makna-makna yang universal. Kalau orang mengatakan akal di dalam epistemologi, ya, maka yang dimaksudkan adalah ya, instrumen yang mengetahui makna secara universal. Jadi fungsi mengetahui yang universal. Wa alatuhu ad-dimaq. Adapun alatnya, sebagaimana panca indera itu indera penglihatan, alatnya adalah mata, maka alatnya ini adalah ad-dimaq, adalah otak. Wa huwa ahadul adawatil ma'rifiyati. Nah, ini salah satu instrumen daripada pengetahuan. Allati biha khasalat ta'akkul. Maka dengan perantara akal ma'rifi ini, maka manusia sampai kepada ta'akkul, sampai kepada pengetahuan, sampai pada pemanfaatan atau mengaktifkan akalnya. Wallazi yumathilu al-martabatal ulya min maratibil idrak. Merupakan level yang tertinggi daripada tingkatan-tingkatan pengetahuan. Ya, wara al-his, setelah panca indera, wal khayal, imajinasi, wal waham, halusinasi. Jadi ada tingkatannya di situ, ada tingkatan his. Kalau his itu pengetahuan di saat kita berinteraksi langsung dengan materi yang ada di luar. Ya, kita melihat pohon kelapa, di situ kita akan muncullah pengetahuan yang namanya pohon kelapa. Ya, kita mengetahui keberadaan daripada pohon kelapa. Itu dengan al-his. Wal khayal ini lebih tinggi daripada panca indera. Kalau panca indera itu pengetahuan di saat dia melihatnya. Kalau khayal ini, meskipun bendanya tidak ada di hadapan kita, tetap kita mengetahui. Ya, misalkan orang tua kita yang ada di kampung, ya, itu kita mengetahui. Ya, kenapa? Karena itu tersimpan di dalam memori kita, di dalam khayal kita. Ya, meskipun tidak di hadapan kita, kita tidak lihat dengan panca indera kita, tetapi kita mengetahui keberadaannya. Kenapa? Karena tersimpan di dalam imajinasi. Begitu pula juga wal waham. Ya, wal waham, kalau waham ini ya adalah daya ya untuk mengetahui sesuatu yang sifatnya yang berbentuk makna. Ya, kalau tadi al-his itu ya dia mengetahui gambaran, ya mengetahui gambar, mengetahui gambaran dari sesuatu. Wal khayal juga begitu. Jadi khayal itu juga yang muncul gambar daripada sesuatu. Tapi kalau waham, nah ini pengetahuan tentang makna. Ya, makna seperti makna sekutu Tuhan. Itu kemudian dia bertawahum, berhalusinasi bahwa ada wujudnya, ya ada wujud eksternalnya. Ya, ini namanya wahum, berhalusinasi. Ya, sesuatu yang bersifat makna, bukan lagi bersifat gambar. Nah, waham ini itu selalu berbentuk parsial, tidak universal. Nah, kemudian di atasnya itu ada akal. Ya, ada akal. Jadi level pengetahuan manusia itu yang pertama tadi panca indera, kemudian ada imajinasi, kemudian waham, kemudian akal. Nah, ini dan selalu mengganggu akal, yaitu ya, waham, halusinasi. Ini yang selalu menjadi lawan daripada akal. Jadi banyak orang yang terganggu penggunaan akalnya, fungsi akalnya disebabkan karena al-waham, ya, terlalu banyak berhalusinasi. Sama dengan orang
yang sakit, ya, sakit jiwa, ya, kan terlalu banyak bertawahum, akhirnya nalarnya tidak berfungsi. Ya, nalarnya tidak berfungsi. Dia menganggap bahwa apa yang dalam halusinasinya itu lebih real dibandingkan dengan ya, apa yang ada di hadapannya. Sehingga dia tahu bahwa ada orang di hadapannya, tapi dia tidak terlalu menghiraukan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan halusinasinya, dengan tawahumnya. Wabihazal quwa yatamayyatul insan an baqiyatil hayawan. Ya, dengan adanya daya ini atau daya akal ini, maka manusia berbeda dengan hewan-hewan yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Baqiyatil hayawan, hayawanat. Itu adalah akal. Akal yang membedakan. Itu akal ma'rifi. Itulah membedakan antara manusia dengan selain manusia. Dikatakan juga ini adalah tingkat idrak yang paling tinggi, yaitu akal. Walil akli bihadzal makna daurun asasiyun fi husulit tasawurat. Nah, akal dalam artian ini, dalam artian akal ma'rifi, dia memiliki peranan yang sangat mendasar di dalam mendapatkan pengetahuan. Ya, pengetahuan itu baik dalam bentuk tasawurat, ya, dalam bentuk tasawur, ya, maupun dalam bentuk tasdik. Ya, kemarin kita sudah membagi ilmu itu menjadi tasawur dengan ilmu at-tasdik. Ya, kalau tasawur itu berarti konsep. Ya, kalau at-tasdik itu berarti klarifikasi atau konfirmasi. Konsep tanpa disertai hukum, itu namanya tasawur. Kalau at-tasdikat, konsep plus hukum, itu disebut dengan at-tasdikat. Nah, makanya katanya adanya akal ma'rifi ini, inilah yang mendasari manusia itu memiliki konsep dan memiliki pengetahuan, dan memiliki at-tasdikat. Wa ala dau'i mudrakatihi yatakamalul insan. Ya, dengan pengetahuan melalui akal ma'rifi ini, ya manusia itu mengalami kesempurnaan. Wa yakhruju minal quwwati ilal fi'il. Jadi ada aktualisasi dari potensi menjadi aktual. Ya, karena manusia itu ya, memiliki berevolusi. Ya, berevolusi dalam proses kesempurnaan. Maksudnya jiwanya itu melalui proses penyempurnaan. Dan penyempurnaan ini tergantung kepada penggunaan daripada akalnya. Semakin dia mengaktualisasikan akalnya, maka dia akan semakin sempurna sebagai manusia. Ya, jadi kesempurnaan manusia itu dari sejauh mana dia memanfaatkan potensi akalnya. Itulah ukuran manusia. Bukan ukurannya badan. Ya, kalau badan ini kita sudah berbentuk manusia. Tapi badan itu bukan hakikat manusia. Ya, badan kita itu bukan hakikat kita, jiwa kita yang menjadi hakikat kita. Ya, badan itu hanya instrumen saja. Ya, hanya digunakan di dunia ini, instrumen bagi jiwa. Ya, karena jiwa ini ingin mengalami proses penyempurnaan, ya, dia harus berinteraksi dengan alam materi untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, makanya jiwa itu dilengkapi dengan badan, dilengkapi dengan raga untuk di dunia ini. Nah, tapi di alam lain, ya, selain daripada di dunia, nah ini badan tidak ada lagi fungsinya. Ya, karena memang badan ini bukan hakikat manusia. Nah, jiwanya lah yang mengalami kesempurnaan. Nah, kesempurnaan jiwa itu ya, tergantung daripada pemanfaatan daripada akal kita. Semakin banyak kita menggunakan akal kita, maka kita sebagai manusia itu akan semakin sempurna. Wa yakhruju minal quwwati ilal fi'il. Ya, minal quwwati ilal fi'il, dari potensi menjadi aktual. Nah, mungkin bisa jadi sekarang ini kita masih manusia, berpotensi menjadi manusia. Ya, nah, untuk mengaktualisasikan potensi itu, kita perlu akal. Biharakatin tadridiyatin istikmaliyatin, dalam bentuk gerak.
Ya, gerak di sini gerak dari potensi menjadi aktual. Ya, bukan gerak dalam artian apa namanya? Gerak benda, ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau gerak itu artinya minal kuil itu disebut dengan gerak. Ya, jadi ada perpindahan dari potensi menjadi aktual, itu disebut dengan gerak harakah. Ya, tadribiyah istikmaliyah. Ya, jadi memiliki proses penyempurnaan. Wa yumayyizu min khilaliha fir rutbatil ula al-haq wal batil. Nah, dengan perantara akal ma'rifi ini, ya, manusia bisa membedakan yang mana hak dan mana yang batil. Ya, mana benar, mana yang batil. Sampai mereka tidak kenal agama pun, mereka tahu mana hak, mana batil. Mereka tahu bahwa menzolimi orang itu adalah keburukan, berbuat adil itu adalah kebaikan, itu akal. Wasawab minal khata, ya, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Wal khair minasyarr, yang mana buruk, yang mana baik dan mana yang buruk. Itu dengan menggunakan akal ma'rifi tadi. Tsumma yasiru ala jadatit takamul bi af'alihi ikhtiyariyah. Nah, karena adanya pengetahuan yang mana hak, yang mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana baik dan yang buruk. Nah, maka dia menjadi sempurna dengan adanya perbuatan-perbuatan secara ikhtiar. Karena pengetahuan tadi itu menyebabkan manusia untuk melakukan suatu aktivitas secara ikhtiar. Karena yang kita jelaskan dulu bahwa semua aktivitas manusia itu tentu berdasarkan dengan pengetahuan. Ya, berdasarkan dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan dulu ada, kemudian pengetahuan itulah yang mendorong manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas. Nah, dan manusia itu sempurna gara-gara perbuatan ikhtiarinya. Ya, bukan sempurna gara-gara pengetahuannya saja, tetapi dengan perbuatannya. Ya, perbuatan secara ikhtiar. Kalau perbuatan secara ikhtiar itu berarti perbuatan dengan berdasarkan pengetahuan. Dia memilih untuk berbuat baik atau berbuat buruk, berperilaku adil atau berperilaku curang. Itu pilihan manusia. Nah, di situ letak kesempurnaan manusia dalam fi'il ikhtiarinya. Kalau manusia itu majbur atau terpaksa, maka dia tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Makanya di dalam kehidupan di dunia ini, karena memang tujuan penciptaan manusia adalah untuk mencapai kesempurnaan, maka manusia harus diberi pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Ya, perlu dengan pilihan. Karena dengan pilihan itu, manusia akan menjadi sempurna. Wa yanqasimu bil qismatil ula ila aqlin nazari wa aqlin amali. Kemudian dibagi, ya, pengetahuan akal ini dibagi menjadi dua, akal nazari dengan akal amali. Ya, akal nazari dengan akal amali, akal teoritis dengan akal praktis. Ini semuanya dari akal ma'rifi, pembagian daripada akal ma'rifi. Wa huma quwwatani qaimatani bi jauhrin nafs al-insaniyah al-mujarradah. Ini keduanya ini bersumber daripada akal manusia yang mujarrad, bersumber dari akal falsafi tadi. Ya, suatu substansi dalam diri manusia, ya, dalam jiwa manusia yang abstrak. Karena jiwa itu memiliki beberapa potensi. Karena jiwa, seperti yang mungkin pernah dijelaskan, jiwa itu sifatnya abstrak, ya, bukan materi, maka tidak bisa dibagi. Cuma kita melihat fungsinya. Ya, kalau fungsinya jiwa itu adalah untuk menyimpan gambar yang disaksikan oleh panca indera, nah, maka disebut dengan daya khayal. Nah, kalau untuk memahami makna yang sifatnya parsial disebut dengan wahem.
Kalau untuk memahami sesuatu yang universal, maka disebut dengan akal. Nah, jadi jiwa daripada tergantung fungsinya. Bukan berarti jiwa itu yang terbagi. Ada bagian daripada jiwa mengatakan tidak ada. Jiwa semuanya. Jiwa lah yang membuat manusia itu menjadi menghayal. Jadi jiwa kalau digunakan untuk menghayal, nah disebut dengan daya hayal. Kalau jiwa digunakan untuk mengetahui sesuatu universal, disebut dengan akal. Itu penyebutannya. Ya, jadi jiwa itu dalam epistemologi maupun dalam filsafat itu bermakna jauhar atau esensi yang dimiliki oleh manusia yang bersifat akal. Itu kata yang muncul dari situ. Aklun nazari. Apa yang dimaksud dengan akal nazari, akal teoritis? Wallazi yudrikul qadaya nazariyah al-kulliyah wal juz'iyah. Hanya dia yang mengetahui, ya, dia yang mengetahui qadiyah, ya, atau proposisi-proposisi yang bersifat teoritis, ya, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat teoritis, universal, ya, wal juz'iyah maupun yang parsial. Ini juga apa namanya, masuk daripada mengetahui yang parsial. Nah, akal itu dia hanya mengetahui sesuatu yang universal. Tidak kayak dimaksud dengan juz'iyah di sini itu apa maksudnya? Ya, apakah juz'iyah? Ya, karena ya, makna yang ada dalam pemahaman, di dalam akal, di dalam jiwa, itu sudah bersifat universal. Nah, kalau masih bersifat parsial, nah, maka itu disebut dengan hayal. Hayalan. Kalau hayalan itu masih bersifat juz'i. Nah, tapi kalau sudah akal yang mendeteksi, nah, maka itu sesuatu yang makul, deteksi oleh akal, maka sesuatu yang sudah bersifat universal, bersifat kulli. Saya tidak tahu ini maksudnya apa. Al-qadiyah nazariyah al-kulliyah wal juz'iyah. Fal qadaya kulliyah yudrikuha bizatihi. Ini mungkin penjelasannya di sini. Mereka masukkan dengan al-juz'iyah. Fal qadaya al-kulliyah yudrikuha bizatihi. Pengetahuan universal atau makna-makna, ya, qadaya di sini kita juga artikan sebagai makna, ya, makna yang universal. Ya, makna-makna yang universal. Makna universal. Kalau qadaya ini kan lebih dari konfirmasi. Padahal akal ini bukan hanya mengetahui yang apa namanya tasdik, tapi juga tasawur. Ya, maka tepatnya di sini sama yang kita pakai kata-kata bukan qadiyah tapi makna, ya, makna yang universal. Yudrikuha bizatihi. Ya, dia mengetahui zatnya secara mengetahui hakikatnya. Ya, jadi makna yang universal itu dikatakan oleh akal bizatihi. Ya, maksudnya tanpa perantara. Wal qadaya juz'iyya yudrikuha bimaunati alatihi. Sedangkan makna-makna yang sifatnya juz'iyah, ya, parsial partikular, nah itu diketahui dengan perantara alatnya atau perantara instrumennya. Apakah instrumen panca indera atau instrumen khayal? Ya, diketahui dari khayalnya. Ya, misalkan, ya, nah ini kalau dia gabung di sini antara daya khayal dengan daya imajinasi dengan daya rasional dengan daya akal. Nah, tapi kalau kita jadikan instrumen ini berdiri sendiri, tawahum, khayal, panca indera dengan akal, nah, maka alatnya daripada akal itu adalah daya khayal. Ya, dihayalkan dulu, kemudian diabstrakkan, nah, kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya makul. Nanti juga akan dijelaskan ya, bagaimana proses abstraksi yang dilakukan oleh akal. Wal qadaya kuja yudrikuha bimaunati alatihi. Jadi mungkin di sini yang qadiyah juz'iyah di sini yang mereka masuk adalah, ya, pengetahuan khayali.
ya, atau pengetahuan yang sifatnya wahmi. Ini dia masukkan sama dalam kategori sebagai akal. Kama annal aqlan nazari yang kasimu bidaurihi ila aqlim basit. Kemudian akal teoritis ini, akal nazari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aklum basitun, ya, akal yang basit, yang tidak kompleks, yang sederhana. Wa aklum murakkab, ya, dengan akal yang kompleks. Ya, jadi ada akal nazari teoritis ini, ada basit, ada murakkab. Ammal basit fa huwa al musamma fi mustalahil Qur'ani bil fitrati. Nah, adapun aklun basitun, ya, dalam istilah Quran itu disebut dengan fitrah. Ya, fitrah, ya, sifat atau pengetahuan bawaan manusia. Ya, tanpa melalui proses, misalkan pengetahuan tentang kezaliman itu buruk, keadilan itu baik, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya basit, ya, sudah menjadi fitrah manusia. Ya, ya, tanpa ada tanpa melalui proses pembelajaran, tidak perlu agama. Ya, orang mengatakan bahwa kezaliman itu buruk dan keadilan itu baik. Wa huwal mudriku lil qadayal badihiyah, ya, awil qaribati minha. Wa huwal mudrik lil qadaya badihiyah. Ini katanya akal basit ini yang mengatakan sesuatu yang aksioma, ya, badihi, sesuatu yang badihi. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan, memerlukan pembuktian, ya, tidak memerlukan penjelasan, ya, jelas dengan sendirinya, terbukti dengan sendirinya. Nah, itu aklun basit. Awil qaribati minha, atau sesuatu yang dekat daripada badihi. Saya tidak tahu maksudnya apa yang maksud dengan dekat daripada badihi, atau hampir badihi. Ya, mungkin misalkan yang hampir badihi itu 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 2 4. Itu mungkin dimasukkan dengan sesuatu yang hampir badihi. Wa huwa mushtarakun baina ammatin nas. Ya, mana ini diketahui oleh semua manusia tanpa terkecuali. Ya, itu namanya aklun basit. Terus yang kedua, al-aklul murakkab. Ya, akal yang murakkab atau kompleks. Wa huwa al-aklul madrasi al-qadir alal istidlal al-murakkab. Ya, jadi akal yang mampu untuk memberikan argumentasi. Ya, mampu untuk memberikan argumentasi, memberikan alasan terhadap makna yang ada, terhadap proposisi yang ada. Itu namanya al-aklul murakkab. Ya, dia bisa menganalisa, dia bisa mengurai, kemudian untuk menunjukkan argumentasinya, menunjukkan buktinya. Beda dengan aklul basit. Aklul basit memang tidak perlu pembuktian. Ya, tidak perlu kita tanya kenapa kezaliman itu buruk. Ya, tidak perlu ditanyakan karena memang seperti itu, sudah menjadi fitrah manusia. Itu sesuatu yang badihi. Beda kalau yang al-murakkab. Nah, kalau al-murakkab itu, misalkan al-murakkab, jiwa ada. Jiwa adalah hakikat manusia. Nah, ini kan perlu pembuktian, perlu argumentasi. Ya, wa huwa khassum bil ulama. Nah, ini khusus untuk para ulama, para ahli ilmu. Yaitu al-aqlu al-murakkab. Kemudian al-aqlul amali. Ya. Nah, dua tadi ada al-aqlul akal teoritis, ada akal praktis. Faqad ikhtalafal hukama'u bi sya'ni mudrakatihi. Ya, para hukama ya berbeda pendapat tentang mengenai masalah pengetahuan yang dihasilkan dari akal praktis ini. Ya, berbeda. Wal masyhur, ada yang mengatakan ini pengetahuan yang sifatnya parsial, juz'i. Ya, ada yang mengatakan menghasilkan pengetahuan universal seperti halnya al-aqlun nazari. Ya, jadi berbeda pendapat di kalangan para hukama. Wal masyhur bainahum annaha juz'iyah.
yang masyhur di kalangan mereka, di kalangan para ulama, bahwa itu pengetahuan yang sifatnya juz'iyah amaliyah min qabil. Ya. Jadi pengetahuan dihasilkan daripada akal praktis itu sifatnya parsial. Ya, perbuatan-perbuatan praktis yang parsial. Min qabil hadzal fi'lu hasanun. Nah, seperti menunjuk perbuatan ini, menunjuk perbuatan ini. Kalau menunjuk perbuatan ini berarti itu parsial, ya. Parsial. Jadi suatu kata-kata hadza, kata tunjuk bisa ditunjuk, berarti itu parsial. Ya, kalau universal tidak bisa ditunjuk. Ya, tidak sesuai ada kata-kata ini atau itu. Kenapa universal? Tapi kalau sifatnya khusus, nah, itu bisa diberi isyarat, langsung ditunjuk hadzal fi'lu hasanun, perbuatan ini ya adalah baik. Au hadzal fi'lu qabihun, atau perbuatan itu buruk. Mengatakan bahwa asul amali ya dia hanya sampai pada pengetahuan yang sifatnya parsial. Al-mal mudrikat al-amaliyah kulliyah. Nah, adapun katanya pengetahuan praktis yang sifatnya universal, seperti kullu adlin hasanun, ya semua keadilan itu baik, au kullu zulmin qabihun, ya atau semua kezaliman itu adalah buruk, famin mudrikatil aklin nadhari. Nah, itu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari akal teoritis. Nah, ini pandangan masyhur dari kalangan para ulama. Ya, jadi mengatakan al-aqlun nazari itu ya, mengetahui ya, pengetahuan dihasilkan adalah pengetahuan yang universal. Nah, kalaupun bisa mengetahui yang parsial, maka melalui alatnya, melalui instrumennya. Nah, tapi kalau akal teorik, akal praktis, maka dia hanya bisa menghasilkan pengetahuan yang sifatnya parsial. Nah, adapun terkait dengan masalah praktis yang umum, yang universal, nah, universal itu berarti ada kata-kata semua, ya semua, itu berarti universal. Kullu adlin hasanun kullu zulmin qabihun, dia mengatakan ini masuk dalam akal nazari. Nah, tapi kalau kita melihat perbedaan antara akal teori akal praktis, ya melihat daripada hasil yang dihasilkan oleh keduanya, yang dijadikan sebagai dasar pengetahuan, nah, maka kalau akal teoritis itu mengkaji tentang pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui. Ya, apa yang seharusnya diketahui. Kalau akal amali, praktis, paling terkait dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, itu ada yang membedakan seperti itu. Ya. Jadi kalau teoritis berarti terkait dengan apa yang harus diketahui. Makanya kalau ilmu teoritis masuk dalam ilmu metafisika, yang dalamnya ada teologi, masuk ilmu fisika, biologi dan seterusnya adalah ilmu-ilmu yang teoritis. Nah, kalau ilmu-ilmu yang praktis terkait dengan perbuatan, ya, masuk ilmu akhlak, ilmu fikih, itu disebut dengan ilmu-ilmu amali, ilmu-ilmu praktis. Dan di sini musannif dia memberikan perbedaan, ya, mungkin berbeda dengan apa mungkin pernah kita dengarkan. Ini kan namanya klasifikasi, yang tidak menjadi masalah. Tergantung, yang jelas dia menjelaskan dari sudut pandang mana dia melihatnya. Wal qadaya juz'iyal amaliyah hiya al muharrik lil insan. Mengatakan bahwa qadiyah yang sifatnya juz'i, yang praktis, itulah yang menggerakkan manusia untuk melakukan suatu aktivitas, untuk melakukan suatu amal, gerakan. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya parsial. Fatumastilul illatal qaribata lil fi'lil ikhtiyari. Nah, itu menjadi sebab yang dekat daripada perbuatan ikhtiari. Yang dikatakan tadi al-fi'lu ikhtiyari, nah itu yang
menyebabkan manusia menjadi sempurna, mengalami proses penyempurnaan. Wa min zalika turafu, ya, turafu illatu tasmiyatihi bil aqlil amali, sehingga diketahui bahwa sebab dia disebut dengan akal amali karena bi'tibarihi mabda'an lil amal, karena inilah yang mendasari terjadinya suatu perbuatan, ya, suatu aktivitas, ya. Jadi latar belakangnya adalah pengetahuan yang parsial. Jadi yang mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas itu adalah pengetahuan sifatnya parsial, bukan pengetahuan yang bersifat universal, ya, bersifat universal. Jadi orang misalkan kalau Anda cuma punya pengetahuan mengatakan, ya, manusia itu hidup, dia perlu makan, ya, manusia itu hidup perlu makan. Nah, itu tidak menggerakkan langsung Anda untuk, ya, pergi mencari makan. Ya, kalau hanya pengetahuan yang sifatnya teoritis, ya, yang mengatakan bahwa hidup itu perlu makan, hidup itu perlu uang. Ya, kalau cuma pengetahuan itu saja yang sifatnya umum, itu manusia tidak tergerak. Ya, nanti manusia tergerak, ya, untuk pergi mencari makan. Nah, kalau dia pengetahuannya itu bersifat parsial, misalkan di dapur itu, ya, di dapur KNC sudah tersedia makanan. Di saat itu sudah menjadi pengetahuan yang parsial, sudah ada dalam imajinasinya, di dalam khayalnya. Nah, itu baru tergerak untuk ke dapur. Ya, itu yang menggerakkan dirinya ke dapur. Yang menggerakkan itu bukan manusia hidup memerlukan makanan, tapi yang menggerakkan manusia adalah pengetahuan yang parsial. Nah, makanya Al-Quran itu di dalam memotivasi manusia untuk berbuat baik, nah, makanya diberilah pendekatan-pendekatan yang sifatnya imajinatif, karena imajinasi itu sifatnya parsial. Maka dikatakan bahwa berbuat baiklah supaya kau masuk surga, dan surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Disampaikan seperti itu, ya, supaya manusia tergerak untuk berbuat kebaikan. Nah, coba kalau Al-Quran cuma mengatakan, ya, berbuatlah kebaikan supaya kalian menjadi bahagia. Ya, bahagia itu sesuatu yang universal, sesuatu universal. Manusia tidak akan tergerak, ya, tidak tergerak untuk melakukan suatu aktivitas. Itu langsung dikatakan bahwa berbuat baik Anda akan masuk surga. Di surga itu ada bidadari, ya, berbagai macam fasilitas. Maka manusia akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga dikatakan bahwa pengetahuan yang sifatnya parsial ini, yang praktis ini, yang membuat manusia untuk bergerak melakukan perbuatan yang sifatnya ikhtiari. Wa min zalika tu'rafu, sudah tadi, wa huwal mudabbir lil quwwatil hayawaniyah fil insan. Nah, inilah yang mudabbir, inilah yang mengatur, ya, daya hayawaniyah yang ada dalam diri manusia. Kuat ke hayawaniyah karena daya, ya, ada kuwan nabatiyah, ya, dalam diri manusia, dan di manusia itu ada fakultas nabati. Fakultas nabati itu yang membuat manusia itu untuk tumbuh dan berkembang. Itu kuwan nabatiyah dalam diri manusia. Sehingga manusia itu makan terus melanjutkan keturunannya. Itu karena dalam dirinya ada kuwa an-nabatiyah. Terus dalam diri manusia itu ada namanya kuwa al-hayawaniyah. Nah, kuwa al-hayawaniyah ini, ya, memiliki daya emosi. Kuwa al-ghadabiyah tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggapnya berbahaya. Terus yang kedua ada namanya kuwa asy-syahwaniyah atau asy-syahwatiyah. Itu tujuannya adalah untuk menarik, ya, menarik sesuatu yang dianggapnya bermanfaat untuk dirinya. Ya, inilah ada kuwa al-hayawaniyah. Kemudian ada al-kuwa an-natikiyah. Nah, itu disebut dengan akal tadi. Akal ma'rifi. Makanya akal ma'rifi inilah yang harus
mengatur daripada huwa al-hayawaniyah. Dia harus bisa mengatur daya emosi maupun daya syahwat. Kapan daya syahwat yang mendominasi, maka tentu manusia ini tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Dia tetap berada pada sifat-sifat kebinatangannya. Kenapa? Karena memang al-quwal hayawaniyah yang mendominasi dirinya. Sehingga dia tidak akan sampai pada tingkat manusia yang sebenarnya, sempurna sebagai manusia. Wa mabda'u li af'alihi ikhtiyariyah, menjadi dasar daripada perbuatan-perbuatan ikhtiarinya. Wal insanul aqil huwallazi yajri wafqa muqtadiyatil aqlil amalih. Nah, adalah orang yang beraktivitas sesuai dengan akal praktisnya. Itu disebut dengan manusia yang berakal. Wal munfa'il anil aqlin nazari, dan dia bereaksi daripada akal nazari. Dia punya akal nazari bersifat universal. Kemudian dari akal nazari itu, akal teoritis itu, al-munfa'il, dia merespon. Jadi perbuatannya itu merupakan reaksi daripada al-akal nazari. Ya, pertama akal nazari dulu ada, kemudian nanti muncul al-akal amali yang sifatnya parsial, maka terjadilah suatu perbuatan, suatu aktivitas. Ya, karena tidak mungkin muncul akal amali yang praktis tanpa didahului dengan akal nazari yang universal. Ya, tidak mungkin dia muncul pemikiran mengatakan bahwa ada makanan di dapur, ya saya harus ke dapur supaya saya bisa makan. Kalau dia tidak mengerti bahwa makan itu penting di dalam bertahan hidup, tidak mungkin itu. Makanan penting untuk bertahan hidup. Itu adalah pengetahuan teoritis universal. Nah, itu nanti melahirkan bahwa di dapur sudah tersiap makanan. Nah, makanya dia tergerak untuk ke dapur. Wahkamul kulliyah. Lan munfail anil quwa al-hayawaniyah al-badaniyah. Dia tidak terespon daripada daya hayawan yang sifatnya jasmani. Ya, jadi yang mereaksi itu, yang menggerakkannya itu adalah akal nazarinya. Bukan yang menggerakkan itu adalah emosi maupun syahwatnya. Ruwiya an Amirul Mukminin alaihi salam, inna Allah azza wa jalla raqqaba fil malaikati aslan bila syahwatin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu terdiri dari akal tanpa syahwat. Ya, hanya akal saja tanpa dilengkapi dengan daya hayawaniyah. Warakkaba fil bahaim syahwatan bila aklin. Sedangkan binatang-binatang itu dibuat dengan syahwat tanpa adanya akal. Warakkaba fi bani Adam kilaihima. Kemudian Allah menjadikan bani Adam itu memiliki kedua-duanya. Ya, memiliki akal dan memiliki syahwat. Faman ghaliba aqluhu syahwatahu wa huwa khairun minal malaikah. Nah, barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia akan lebih baik daripada malaikat. Ya. Waman ghalabat syahwatuhu aqlahu fa huwa syarrun minal bahaim. Nah, kalau syahwatnya itu yang menjadi representasi daripada daya hayawaniyah manusia, ya, mengalahkan akalnya, ya, dia yang mengontrol, menyetir akalnya, bahwa syarrun minal bahaim, maka dia akan lebih buruk daripada binatang-binatang ternak. Ya.
Jam berapa sekarang, Ustaz? Oh iya, udah jam 9 lewat. Udah jam 9 lewat. Ayo kita tutup saja. Kalau nanti pada kesempatan yang lain kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.